فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada bab yang ke-8 tentang ayat-ayat dan surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu-waktu dan kondisi tertentu. Faman ahabba an yaqra falyatafaddal. Wajizah. Ahsantum barakallahu fikum wa hafizakumullahu jalla wa ala hifzan li'ibadihi as-salihin. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah faslun wa yaqra'u fi raq'atay sunnati as-subhi ba'da al-fatihati fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyati qul huwallahu ahad. Dan dia membaca pada 2 rakaat sunnah salat subuh setelah Al-Fatihah. Pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsaniyah pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Nah, dan ini barakallahu fikum yang sering dibaca oleh Nabi pada salat sunnah sebelum salat subuh. Dan beliau alaihi salatu wassalam apabila melaksanakan salat sunnah sebelum salat subuhnya, beliau melakukannya dengan sangat cepat sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la adri aqra'a fihi ma bi Fatihatil Kitab am la. Saya tidak tahu apakah Nabi sempat baca Al-Fatihah atau tidak. Menunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam cepat melaksanakan salat sunnah subuhnya. Setelah itu barakallahu fikum beliau berbaring, menghadapkan tubuhnya berbaring dengan tubuhnya yang sebelah kanan, hingga datang Bilal memberikan isyarat untuk melaksanakan salat, lalu Nabi alaihi salatu wasallam pun bangun. Sehingga para ulama menyebutkan hal yang disunnahkan bagi orang-orang yang di luar masjid adalah berbaring setelah melaksanakan salat sunnah sebelum salat subuh. Nah, sebelum salat subuh, betul? Bukan setelah subuh ya? Tidak sampai pagi juga. Berbaring. Dan berbaring barakallahu fikum dengan arah sisi tubuh yang sebelah kanan. Baik. Hingga dekat waktu qamat atau barakallahu fikum waktu qamat. Syekhuna Yahya bin Ali al-Hajuri hafizahullah menegaskan, dan hal ini dilakukan di rumah. Adapun yang tinggal di masjid tidak melakukan itu. Karena tidak disebutkan barakallahu fikum bahwasanya ashabus suffah melakukan hal yang sama. Dan tidak disebutkan barakallahu fikum bahwasanya para sahabat melakukan itu di masjid. Sehingga beliau menegaskan bahwa hal ini hanya dilakukan bagi yang di rumah sebelum mereka mendatangi pelaksanaan salat subuh. Illam yakhsha fawatal al-jamaah. Selama dia tidak khawatir terlewatkan salat jamaah. Yang jauh rumahnya, kalau begitu mungkin baring-baring kelewatan jamaah. Tidak dianjurkan.
Kenapa barakallahu fikum? Karena jamaah wajib, sedangkan tadi sunnah. Sebagaimana barakallahu fikum apabila dia tidak mengkhawatirkan terlewatkan dari beberapa rakaat atau satu rakaat dari sholat subuhnya. Kenapa barakallahu fikum? Karena afdal dan lebih utama seseorang mendapatkan saf yang pertama, sebagaimana lebih afdal bagi seseorang untuk sholat bersama imam dari awal, mendapatkan takbiratul ihram. Sehingga barakallahu fikum apabila tidak dikhawatirkan kehilangan keutamaan tadi, silakan lakukan itu. Nah, qala wa in syaa qara'a fil ula qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Dan apabila dia ingin, silakan dia baca pada rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asba' wa ma utiya Musa wa Isa, dan seterusnya. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah dia baca qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a. Al-ayah. Fakilahuma sahihun min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya sahih dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Dan yang kedua diriwayatkan juga oleh Muslim dari hadis Ibnu Abbas. Wa yaqra'u fi sunnatil maghrib fil ula qul ya ayyuhal kafirun fi tsaniyati qul huwallahu ahad. Dan dia membaca pada salat sunnah maghrib pada rakaat yang pertama semuanya setelah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Wa yaqra'uhuma aidan fi rak'atay tawaf, dan juga membaca dua surat ini pada dua rakaat setelah tawaf. Di dua rakaat setelah tawaf. Wa rak'atil istikharah, dan juga dia baca pada dua rakaat untuk salat istikharah. Wa yaqra'u min autar bi thalathi raka'atin fi rak'atil ula man autar. Dan juga orang yang melaksanakan salat witir dengan 3 rakaat membaca pada rakaat yang pertama sabbihisma rabbikal a'la, wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad. Pada rakaat yang pertama sabbihisma rabbikal a'la, pada rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil. Wal muawwidzatain, digabung dengan wal muawwidzatain. Dan yang nampak ini barakallahu fikum di luar sahih. Nah, baik, kata muhakkik hadits Aisyah, lakin zada fihi fi tsalitsah qira'atul muawwidzatain. Pada rakaat yang ketiga membaca dua muawwidzatain. Wa isnadu hadits fi Aisyah dhaif. Dan sanadnya hadits Aisyah lemah, yaitu dengan tambahan bacaan al-muawwidzatain. Qala walladhi ikhtarahu أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. Nah, tanpa menambahkan dua surat setelahnya. Sehingga barakallahu fikum yang dilakukan pada salat witir hanya membaca sabbih isma rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua, dan qul huwallahu ahad pada rakaat ketiga tanpa menambahkan dua surat setelahnya. Nah, qala faslun yustahabbu an yaqra'a suratal kahfi yaumal jumu'ati li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri wa ghairihi fihi. Dianjurkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat berdasarkan hadits Abi Sa'id Al-Khudri dan selainnya. Dan hadits Abi Sa'id Al-Khudri mauquf, ucapan beliau. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada anjuran untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Adapun hadits Abi Sa'id maka itu adalah
ucapan beliau dan bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kedua, mereka mengatakan sekiranya itu adalah suatu amalan yang berlaku di masa hidup Nabi, dilakukan oleh para sahabat, maka akan dinukilkan bahwasanya para sahabat melakukannya dan banyak melaksanakannya. Namun tidak dinukilkan sedikit pun kecuali apa yang datang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Sehingga para ulama menyebutkan tidak disunnahkan. Dan siapa barakallahu fikum yang menganggap bahwasanya hadis Abi Sa'id itu sahih dan menganggap itu memiliki hukum marfu seperti Asy-Syaikh Al-Albani, maka beliau mengatakan dianjurkan. Beliau mengatakan dianjurkan. Adapun Syekhuna dan sebelumnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, maka mereka mengatakan itu tidak sahih dan tidak dianjurkan. Tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak dianjurkan. Nah, dan siapa yang membacanya dan rutin melakukannya di hari Jumat, membaca surat Al-Kahfi dengan anggapan itu adalah sahih dari Abi Sa'id, maka barakallahu fikum la yunkar, tidak diingkari. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fil Al-Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Umm, wa yustahabbu an yaqra'aha aydan lailatal jumu'ah, dan juga dianjurkan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumatan, dan ini hadisnya lebih dhaif. Wa dalilu hadza ma rawahu Abu Muhammad Ad-Darimi bi isnadihi, dan dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad Ad-Darimi dengan sanadnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ah adha'a lahu minan nuri fi ma bainahu wa bainal baiti al-'atiq. Kata Abu Sa'id, lihat, tidak disampaikan dan disebutkan kepada Nabi. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumatan, maka akan diberikan cahaya, akan diterangi untuknya berupa cahaya antara dia dan juga Baitul Atiq. Wa dzakara Ad-Darimi haditsan bi istihbab qira'ati surati Hud yaum al-jumu'ah. Ad-Darimi juga menyebutkan satu hadis tentang dianjurkannya membaca surat Hud di hari Jumat. Wa an Makhul At-Tabi'i al-Jamil istihbab qira'ah Ali Imran yaum al-jumu'ah. Dan juga disebutkan dari Makhul, seorang tabi'i yang mulia, anjuran membaca surat Ali Imran pada hari Jumat. Nah, apabila barakallahu fikum ucapannya Abu Sa'id saja tadi kita katakan bukan sebagai dalil untuk dianjurkannya membaca surat Al-Kahfi, maka tentu ucapan Makhul lebih pantas. Dia seorang tabi'i dan mengatakan yustahab, dianjurkan, membutuhkan dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal aslu fil ibadah at-tawaqquf, dan hukum asal ibadah barakallahu fikum adalah tawaqquf, berhenti sampai datang dalil. Nah, dan di sana barakallahu fikum dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hari Jumat adalah hari yang tidak boleh diistimewakan dengan sesuatu perkara khusus berupa ibadah, sehingga harus datang dalil. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la takhussu lailatal jumu'ati bi shalah bi qiyamin wa la takhussu yaumal jumu'ati bi siyamin. Jangan kalian istimewakan malam Jumat dengan melaksanakan salat, dan jangan juga kalian istimewakan siang hari Jumat dengan melaksanakan puasa. Sehingga ini dalil bahwasanya seseorang tidak boleh melaksanakan amalan-amalan tertentu yang dia istimewakan pada malam dan siang hari Jumatan, kecuali di sana ada dalil, maka dia amalkan dalil itu. Nah, ini barakallahu fiikum yang kita ambil. Naktafi. Subhanallah.